Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jospol Channel. Di video kali ini saya mau berbagi info untuk teman-teman yang mau buka usaha jasa di bidang cuci motor dan mobil. Persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum kita terjun ke bisnis cuci motor dan mobil. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu lokasi. Untuk lokasi sebaiknya kita cari yang ramai, yaitu pinggir jalan misalkan, ataupun nggak di pinggir jalan pun bisa, asalkan lalu lalang kendaraan bermotor ramai. Keuntungan lokasi bisnis kita di pinggir jalan yaitu kita tidak perlu sebar brosur, karena secara otomatis pengendara motor atau mobil secara langsung itu bisa melihat bahwa di tempat kita ada cucian motor atau mobil. Untuk lokasi yang ada di dalam perkampungan atau perumahan, jangan berkecil hati. Insya Allah kalau kita niat pasti ada jalan. Jadi salah satunya kita bisa promosi bisnis kita lewat media sosial, dan juga yang terpenting adalah pelayanan dan hasil cucian kita itu bersih. Itu juga nanti promosi dari mulut ke mulut, kedepannya bisa lancar. Kemudian usahakan juga jarak antara tempat kita, cucian kita dari satu tempat di tempat yang lain itu sebisa mungkin agak berjauhan ya teman-teman, karena nanti biasanya akan timbul persaingan. Tapi itu nggak masalah, yang penting persaingan sehat. Jadi kita usahakan hasil kita bersih semaksimal mungkin. Dan saya juga punya pengalaman ketika buka usaha cuci motor. Untuk yang pertama kalinya, di dekat tempat saya itu ada cucian juga. Kemudian tempat saya buka, akhirnya pelanggannya pada datang ke tempat saya, dan akhirnya cucian yang sudah lama itu akhirnya tutup. Untuk yang kedua yaitu peralatan. Untuk peralatan harus disesuaikan dengan modal kita. Menurut saya itu yang terpenting ada 3 peralatan yang harus ada di cucian. Yang pertama yaitu kompresor, kemudian tabung salju, kemudian yang paling utama adalah mesin steam. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk kompresor, untuk PK-nya itu ada bermacam-macam. Untuk skala rumahan menggunakan kompresor 1,5 PK itu sudah cukup, karena fungsinya untuk mengisi angin ke tabung salju, dan juga untuk memompa ban kendaraan bermotor. Kemudian untuk tabung salju juga ada berbagai macam ukuran dan merek juga bermacam-macam. Untuk skala kecil, untuk ukuran 15 liter sudah cukup. Kemudian untuk mesin steam
mesin steam juga ada berbagai merek, tapi saya sarankan memakai yang merek Sanshin karena menurut pengalaman pribadi saya itu sangat awet dan juga harus perawatan juga harus rutin ya, penggantian oli dan lain-lain. Untuk Sanshin sendiri ada beberapa tipe. Untuk skala kecil lebih baik Sanshin 20, itu juga yang saya gunakan, itu sudah cukup. Oke, untuk belinya di mana? Untuk pembelian alat-alat tersebut bisa dibeli di toko teknik di dekat rumah kita. Kemudian lebih gampang lagi, sekarang udah dijual di online, jadi praktis. Untuk peralatan yang lain seperti toren tempat penampungan air, kemudian sampo, kemudian semir, itu nanti tinggal menyesuaikan aja ya teman-teman setelah peralatan kita lengkap. Kemudian untuk yang ketiga yaitu persiapan karyawan. Untuk di awal-awal kita masih merintis, tidak ada salahnya kita coba sendiri dulu, dan juga kita harus sebagai pemilik usaha, mau tidak mau itu harus bisa mencuci ya teman-teman. Itu kenapa alasannya seperti itu, karena ketika karyawan belum ada, kita bisa menghandle-nya sendiri. Ketika usaha kita udah berjalan lama, sebaiknya kita cari karyawan. Itu ketika bisnis kita udah berjalan rame, kalau masih sendirian nanti kita akan rugi tenaga. Oke, itu saja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Jospol channel. Terima kasih.